Kadang yang bikin kita sakit bukan penyakit, tapi sesuatu yang sengaja dikirim. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Jadi ini cerita dari daerah Jawa Barat. Bukan kota besar, tapi juga bukan pelosok banget. Masih banyak kebun, masih banyak orang-orang yang percaya dengan hal-hal lama. Dan disitulah kejadian ini terjadi. Korban utamanya namanya Mang Ujang. Orangnya biasa banget, kerja bangunan, kadang bantu-bantu tetangga, gak pernah punya masalah serius sama siapapun. Kalau ada orang yang paling kecil kemungkinannya kena santet, harusnya dia. Tapi justru itu yang bikin semuanya aneh. Awalnya Mang Ujang cuma sakit perut biasa, kayak masuk angin. Dia masih bisa kerja, masih bisa ketawa. Tapi 3 hari kemudian sakitnya berubah. Bukan cuma nyeri, tapi kayak ada yang ngeremes dari dalam. Kayak ada sesuatu yang hidup di situ. Istrinya mulai panik. Ke puskesmas aja mas, biar dicek. Pas dicek, normal, gak ada apa-apa. Dikasih obat sama sekali gak ngaruh. Pas malamnya, itu pertama kali kejadian aneh muncul. Jam 12 lewat sedikit, Mang Ujang tiba-tiba bangun sambil teriak kenceng. Ayanu nangtung didinya. Ada yang berdiri di sana. Istrinya kebangun. Siapa? Mang Ujang cuma nunjuk ke pojok kamar, tapi gak ada apa-apa, kosong. Akhirnya dikira cuma mimpi buruk. Tapi itu gak berhenti. Malam kedua, kejadian yang sama, jam yang sama, teriakan yang sama. Dan kali ini Mang Ujang nangis. Iya, lain jalma, ini bukan manusia. Malam ketiga, istrinya mutusin buat pura-pura tidur. Dia pengen tahu sebenarnya apa yang dilihat suaminya. Dan tepat jam 12 malam, Mang Ujang bangun lagi. Pelan, gak langsung teriak. Cuman duduk sambil ngeliat ke pojok kamar. Dan di situ istrinya ikut ngeliat sesuatu. Makhluk hitam berdiri tinggi, gak jelas bentuk wajahnya, tapi matanya merah. Gak terang, tapi kelihatan jelas. Dan dia ngeliatin mereka. Mereka gak berani gerak, mereka diem berdua. Sejak malam itu gak ada lagi yang bisa dianggap kebetulan. Setelah penampakan itu, semuanya makin parah. Sakit Mang Ujang sekarang bukan cuma di perut. Kadang dadanya sesak, kadang badannya dingin banget, kayak orang demam, tapi tanpa panas. Dan yang paling anehnya, perutnya mulai berubah bentuk. Agak besar tapi keras, kayak ada sesuatu di dalam yang nahan dari dalam. Dan sosok itu masih datang setiap malam, jam yang sama, tapi posisinya selalu berubah. Hari pertama di pojok, hari kedua di dekat lemari, hari ketiga udah di samping tempat tidur. Dan yang paling bikin merinding, dia gak pernah jalan. Dia cuman geser pelan, kayak bayangan, tapi nyata. Istrinya mulai takut banget. Setiap malam dia cuma bisa baca doa sambil merem. Tapi tetap aja, kadang dia ngerasa ada yang berdiri deket banget, kayak lagi ngeliatin. Puncaknya terjadi di malam ketujuh. Mang Ujang
tiba-tiba muntah. Awalnya biasa, air, terus lendir, tapi tiba-tiba jatuh sesuatu ke lantai. Paku, satu, terus dua, terus banyak. Disusul rambut dan tanah hitam. Baunya busuk banget, kayak tanah kuburan yang basah. Disitulah keluarga langsung yakin, ini bukan sakit biasa, ini kiriman. Besoknya dipanggil orang pinter. Orang itu datang sore hari. Tapi anehnya, dia nggak langsung masuk rumah. Dia berdiri di depan pintu, lama banget, kayak lagi ngeliat sesuatu. Terus dia bilang pelan, di dalam ada yang nunggu. Pas dia masuk kamar, dia langsung nengok ke pojok. Padahal itu kosong. Tapi dia bilang, dia lagi berdiri di situ dari tadi. Semuanya langsung merinding. Dan disitulah dia bilang, ini Punggel Ireng. Katanya, Punggel Ireng itu bukan sekedar santet. Ini ilmu yang lebih dalam. Dan yang dikirim bukan cuman benda, tapi penjaga, makhluk yang tugasnya satu, nempel ke korban, bikin sakit, dan nunggu sampai korban itu mati. Apakah si Mang Ujang ini masih bisa diselamatkan atau tidak? Kita lanjut di part 2. Jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.